Yang ini ketemu waktu itu loh di Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Jadi perjalanan kita kali ini berlanjut dari Pelabuhan Semayang Balikpapan menuju ke Pelabuhan Pantoloan Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, melewati Selat Makassar. Perjalanan kita sudah menempuh waktu selama 2 hari 2 malam dengan kapal Labobar. Untuk teman-teman yang baru bergabung, silahkan nonton dulu part sebelumnya ya. Link ada di deskripsi. Assalamualaikum, selamat pagi. Jadi ini pagi hari kedua ya, pagi hari kedua atau siang hari yang ketiga di atas kapal Pelni KM Labobar. Jadi ini udah hari ketiga. Dan ya, ini yang kemarin barang-barang yang naik dari pelabuhan Semayang Balikpapan. Jadi mereka tuh naruhnya di gangway deck 6, ngalangin ini jadinya ya, ngalangin pemandangan. Tapi masih bisa ngintip dikit sih. Ya, kita ke arah Pantoloan sekarang. Sayang banget, padahal di sini bagus kalau nggak ada 2 barang ini yang isinya nggak tahu apaan. Kayaknya sih paket-paketan ini bakal ngalangin pemandangan kita sepanjang 3 pelabuhan ke depan. Pantoloan, Bitung, Ternate. Nah, nanti di Sorong ini kayaknya turun, soalnya di tulisan karung-karungnya seperti itu. Sarapan pagi juga udah diantar. Ini suara lalat dari TV-TV ini loh. Jadi bukan lalat sih, itu suara nyamuk gitu katanya. Itu dari iklan TV. Nih dia sarapannya. Nasi, telur goreng ceplok, kemudian ada mie sama saus. Sederhana banget kan? Nah, kita sekarang ini makan kelima. Ini makan pagi yang kedua di atas kapal ya. Makan pagi yang kedua. Lauknya ini ada mie, ada telur ceplok yang dicetak begini terus sama saus gitu doang. Dan nasinya lumayan banyak kayaknya nih. Yaudah, kita makan dulu. Ada minum ini juga nih, susu sama air putih gelas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang ini udah jam 11 pagi menjelang siang waktu Indonesia Tengah. Dan di seberang sana pulau-pulau yang terlihat itu adalah Pulau Sulawesi. Jadi sebentar lagi jam 1 siang ya, setelah sholat Jumat kita bakal sandar di Pelabuhan Pantoloan, Donggala, Palu ya, atau kota Palu ya, Sulawesi Tengah. Jadi perjalanan dari Balikpapan kemarin malam Semayang sampai ke sini itu tepat 12 jam aja. Cukup cepat ya, melewati Selat Makassar atau selat ini ya, antara Pulau Sulawesi sama Pulau Kalimantan. Itu udah kelihatan barisan-barisan pegunungan di dataran Sulawesi. Dan lautnya alhamdulillah alunnya bagus. Cuma tadi pagi memang sedikit agak goyang karena faktor cuaca atau angin mungkin. Dan ini suasananya di bagian luar. Ini kita keluar ya, karena nggak bisa lihat pemandangan di dalam kamar lagi. Semuanya oke sih di dalam kapal Labobar ini, KM Labobar, nyaman. Jadi nanti masuk ke Selat Teluk Donggala itu ya, ke Teluk Donggala, dan nanti sandar di Pantoloan. Dari Pantoloan ke Kota Palu itu kurang lebih sekitar 20 kilo kalau misalnya naik kendaraan. Jadi masih agak jauh memang sih dari Kota Palu, tapi memang paling praktis kalau misalnya tujuan kalian itu dari Pulau Jawa mau ke Palu, nggak mau capek,
ya naik kapal ini aja lah Bobar. Nyaman kok, apalagi ekonominya juga murah harga tiketnya. Untuk istri saya sih masih ada di kamar, dia nggak ikut soalnya semalam kan kita baru berangkat dari Balikpapan itu jam 1-an lebih ya, jadi kita sempat begadang juga sampai jam 1:30 supaya bisa melihat momen-momen berangkat dari pelabuhan itu, makanya jadi masih ngantuk. Kalau untuk jam ini ya, jam kapal ini tibanya itu tepat waktu loh, walaupun kita berangkat dari Surabaya memang agak telat sekitar 20 menit, tapi dia memang bisa mengejar ketertinggalan waktunya itu pas di laut ini. Jadi pas masuk ke Balikpapan memang jam 11 waktu Indonesia Tengah. Dan kalau misalnya nggak ada kendala juga nggak ada yang bikin lambat lah ya, entah kargo atau apa gitu. Ini kita sampai ke Pantoloan jam 1, kemudian lanjut lagi berangkat jam 3 sore. Nah ini teman-teman, jadi makan siang kita di hari Jumat ini makan siang yang kedua ya, atau kita sekarang ini udah masuk makan yang ke-6 kalau nggak salah. Jadi lauknya itu ada ayam, kemudian ikan goreng lagi, dan ada sayur ini kayak bumbu kacang gitu ya, kayak pecel atau gado-gado gitu ya. Alhamdulillah, menunya memang upgrade kok, nggak, kalau misalnya di ekonomi biasa tadi saya lihat menunya tuh beda teman-teman. Jadi kayak satu macam aja, misalnya ayam aja atau ikan aja, kayak gitu sih. Upgrade satu potong daging lah. Kemudian dapat ini makanan snack ya, selai oleh, dan air mineral gelas lagi 2. Nih air mineralnya kita udah punya banyak banget, dan juga ini air panas ngambil di dapur ya. Jadi ntar lagi kita makan.
Tadi makan paginya kita juga sekitar jam 7 lebih, jam 8. Jadi masih agak kenyang karena jam 11 udah dikasih. Berhubung ini mau Jumatan dan mau sandar kapal, makanya dikasih lebih cepat sama mereka. Nah, jadi teman-teman, ini dia makanannya. Kita makan siang di hari siang kedua ya, makan siang keduanya. Atau sama dengan makan ke-6 sekarang ini. Sepanjang perjalanan kita dari Surabaya udah mau sampai Pantoloan. Jadi lauknya ini ada ikan goreng lagi, soalnya kayak kemarin ya ikan tongkol. Kemudian ada ayam goreng ditepung-tepungin dikit gitu sama sayurnya ini kayak pecel gitu loh. Nah, bumbu kacang dan nasinya seperti ini. Tadi juga dapat ini selai olai, snacknya dan air minum mineral 2 gelas. Ya udah, kita lanjut makan aja. Oke. Terus kita bisa belajar di situ. Terus ada bonusnya sih, kita bisa tamasya terus lihat pemandangannya indah di situ. Tujuan kita dari awal memang isi kita sebagai Gimana yang enak? Masakannya lumayan lah. Tapi Kalau- sejauh ini enak lah ya. Khas kapal. Nah, Tapi ini enak sih. Kalau sama pelni ya, sama-sama kelut yang pas kita kemarin naik dari Medan. ini enak kan? Ini lebih enak. Masakannya Labobar ini lebih enak. Lebih ada rasanya. Kalau kelut itu kan belum rawar dari dulu, nggak tahu kenapa. Cabenya juga ini lebih pedas. Padahal kita makannya di restoran waktu itu. Kalau ini diantarin terus ke kamar. Oke, jadi ini udah jam 12 lewat 7 ya. Ini udah mau jam sholat Jumat di atas kapal ini. Kita langsung aja ke musola kapal. Sebentar lagi juga kita bakal sandar di Pantoloan, Donggala atau Kota Palu. Jadi kita nanti bakal coba turun ya, mudah-mudahan bisa. Mau beli jalangkote atau apa gitu di luar. Karena di atas kapal ini juga kita bosen-bosen juga sih, pengennya jajan. Ya. اللهم زدنا خيرا في الدنيا والآخرة اللهم زدنا تسليما. Nah, jadi tadi kita baru selesai sholat Jumat dan ini udah mau masuk pelabuhan Pantoloan, Donggala, Kabupaten Donggala atau Kota Palu ya, Sulawesi Tengah. Udah dekat lagi. Jadi kita masuk sedikit ke teluknya di Pantoloan ini, nanti bersandar. Terakhir ke Kota Palu yang pas naik bus Borlindo itu tahun kemarin dari Makassar, sekitar 18 jam perjalanan. Tapi kalau naik kapal ini dari Balikpapan sampai ke Pantoloan ini cuma 12 jam aja untuk penyeberangan laut ini. Sebenarnya kapalnya bisa lebih cepat sampai, cuma karena posisi kita Jumatan jadi dibuat sedikit lebih santai ini kecepatannya. Jadi suasananya seperti ini ya, setelah Jumatan benar-benar nyaman. Alhamdulillah, jadi sekitar setengah jam lagi ya, kurang lah. Jam 13.30 kita bakal sandar di pelabuhan Pantoloan, Kabupaten Donggala atau Kota Palu ya, Sulawesi Tengah. Dan ini daratannya daratan Sulawesi. Keren ya, Sulawesi. Kalau Sulawesi isinya gunung-gunung semua yang
kayak gini. Gunungnya tinggi-tinggi lagi. Jadi kita ke arah sana itu Panteloan. Kalau di sebelah kanan kapal kita itu Kabupaten Donggala ke arah Palu. Banyak juga di sini kayak semacam tambang-tambang pasir begitu ya. Ini kita sandarnya arah mana nggak tahu, kita lihat aja. Dulu abang naik bus sampai sini. Terus niatnya kan pengen ke Manado, tapi karena udah deket arus balik mudik kan, takut ada larangan nggak bisa pulang. Jadi langsung cabut lagi ke Makassar, naik pesawat habis itu. Padahal sampai Manado masih 2 hari lagi. Waktu itu pas mau puasa juga ya? Iya, sampai Manado jauh lagi masih. Kakak setahun kemudian kesini lagi ya? Akhirnya setahun tepat kesini lagi. Kali ini bawa istri, nggak kedinginan. Nah ini teman-teman pelabuhan Pantoloan. Itu di depannya ada kapal pinisi kayaknya ya, yang putih nih. Nah yang ini pinisi sepertinya, bukan kapal itu lagi ya, TNI AL kayak kita waktu ketemu di Surabaya. Jadi Pantoloan ini merupakan pelabuhan yang terdekat dari kota Palu. Letaknya ini di Kabupaten Donggala. Dan suasana siang ini di Teluk Donggala sangat cerah, sedikit berawan. Sekarang ini Nah, ini kepada seluruh anak buah kapal dan mitra kerja. kita lihat proses Agar saya bisa naik berkumpul di depan informasi 5 dengan membawa KTP dan tenaga kerja bongkar muat ya, TKBM atau buruh angkut kapal. Jangan sampai melanggar dilarang untuk pencurian bagi keselamatan. Langsung masuk dalam kapal berebut. Hati-hati, menjaga barang kawan-kawan dan jangan sampai melanggar dilarang untuk pencurian. Iya. Unik ya. Di sini pakai gerobak begini mereka untuk bawa barang-barang penumpang. Tas-tas sampai ada pisang juga itu yang mau dibawa. Ini juga lagi buang sampah dari kapal, nanti dilempar. Ini suasana pelabuhan Pantoloan pada siang hari ini. Kalau kita misalnya bisa turun sebentar, nanti turun dulu untuk sekedar ini aja lah ya, ke darat situ aja, nggak sampai keluar pelabuhan. Mau lihat-lihat aja dari bawah, karena bosan juga di atas kapal.
sekitar pelabuhan Pantulan ini juga banyak nih kontainer-kontainer. Mungkin di depan-depan sana juga ada kedai-kedai yang menjual makanan atau apa gitu. Dan sepertinya kru kapal juga bakal vaksin dulu di sini, jadi mungkin bisa agak sedikit lama ya. Nah, ini penumpang udah mulai turun. Penumpang dari KM Labobar yang turun di Pantoloan udah pada turun di sini semuanya. Alhamdulillah sampai dengan selamat. Wih. Nah, tadi jadi kita turun sebentar aja ya, cuma ke dermaga doang, sekedar ngelihat suasana sama foto-foto aja dikit. Dan ini udah mau berangkat lagi kapalnya. Jadi on time dia jam 3 waktu Indonesia Tengah. Ini suasana di Teluk Donggala. Ya, sekitar setengah jam lagi kita berangkat. Ini suasana di Teluk Donggala. Kalau misalnya kita kemarin itu dari Makassar naik bus, kita seperti kayak memutar gunung ini dulu sampai ke Donggala, kemudian ke arah sana sampai ke Kota Palu, tepat di ujung teluk ini. Dan jaraknya kurang lebih sekitar 20 kiloan ya dari sini, dari Pantoloan pelabuhan sampai ke Kota Palu. Ini dia suasananya. Jadi banyak yang turun di Pantoloan ini penumpang, dan untuk yang naik kayaknya nggak begitu banyak sih. Kalau bisa dilihat itu di sebelah sana nggak begitu banyak ya ke arah timur ya. Yang banyaknya cuma barang-barang aja. Ini enak suasananya. Perhatian P21 ditunggu di informasi di Kenong atau ke informasi di Kenong. Terima kasih. Lautnya bersih banget warnanya, biru, cenderung hijau. Kalau daerah sebelah sini, daerah sisi timur ya dari Teluk Donggala ini, dia masih ini ya, masih cenderung bersih gitu loh. Kalau yang di sisi barat sebelah sana, Teluk Donggala itu banyak banget pertambangan kayak pasir atau apa gitu. Kelihatan kalian di kaki-kaki bukit-bukit itu ya, kaki pegunungan ini. Nah, kapalnya langsung kosong teman-teman. Jadi ya gitulah, turun cuma sebentar aja. Ini di dapur Pelni ini kita belum pernah jajan sekalipun ya kan ya. Jajan di sini belum pernah kita ya. Dapur Pelni itu ayam penyetan ada, rica-rica ada, Kentucky ada, nasi ikan goreng apa ada. Dapur Pelninya jadi ada dua ya di kapal ini, di deck 5 bagian belakang sebelah kanan, sama di sini deck 7 paling belakang. Kalau di kapal lain deck 7 itu dia digunakan untuk bukan digunakan untuk apa ya, deck 7 itu kalau di kapal lain dia nggak ada ruang sama sekali, jadi cuma atap gitu aja. Deck 6 tetap untuk tali-tali tambat. Nah, ini paket-paket yang kemarin malam naik di Balikpapan. SRG kan berarti Sorong, terus TNT, Ternate, sebagian turun di sana. Dan ini nggak tahu ini embarkasi penumpangnya apa udah selesai atau belum, tapi kayaknya sepi banget ya. Iya, pelabuhannya sepi banget.
hampir nggak ada aktivitas sama sekali. Terus ini juga masih belum jalan, jadi kru kapal itu masih harus ada yang vaksin booster dulu sebelum berangkat. Ini kita udah naik aja di atas biar aman. Turun sebentar aja tadi rasanya kayak ngeri ditinggal. Karena barang-barang kita di atas kapal ini semua. Nah, kalau misalnya dari Palu sampai ke Manado itu ada bus kayak Harvest Trans atau Damri. Ongkosnya kalau nggak salah waktu itu saya tanya 250.000 dengan lama perjalanan sekitar 1 hari 1 malam. Jadi 1 hari 1 malam dari Palu ke Manado, tambah lagi 1 hari 1 malam Palu ke Makassar, 2 hari 2 malam dari ujung ke ujung pulau yang benar-benar besar Sulawesi. Nah, ini dia jaraknya dari Donggala ke Palu. Ini kurang lebih sekitar 20 km teman-teman. Ya, kurang lebih ya. Jadi kita tuh kapalnya di sini di Pantoloan, Donggala, dan Kota Palu yang tahun kemarin kita ke sana naik bus di sini. Ya, perjalanan kita tuh udah menempuh waktu sekitar 2 hari 2 malam dari Surabaya, terus Balikpapan, Palu, Donggala, Pantoloan. Selanjutnya nanti kita bakal lanjut lagi ke pesisir utara ini, pesisir utara Sulawesi, singgah nanti di Bitung. Nah, ini sampainya besok sore kayaknya. Dan kemudian dari Bitung melewati lautan yang dalam nih sampai ke Ternate. Dari Ternate nanti kita lanjut lagi masuk ke Sorong. Sisanya langsung Manokwari, Nabire, Serui, dan finish di Jayapura. Masih jauh lagi kita. Oke. Perjalanan kita baru 2 pelabuhan yang kita singgah. Turun dari kapal, tangga akan diangkat, kapal siap diberangkatkan. Pengantar pengunjung, buru-buru bagasi, dan yang sudah tidak berkepentingan lagi di atas kapal, kami persilakan Anda sekarang juga turun dari kapal. Nah, kita bergerak berangkat dari Pelabuhan Pantoloan, Kota Palu atau Kabupaten Donggala.
ternyata ini KRI Dewa Ruci. Dewa Suci apa ya? Yang ini ketemu waktu itu loh di Surabaya. Ternyata dia lagi di sini. Lagi di Pantoloan. Teman-teman yang pas kita naik Dharma Kencana ini dia. Si kapal legendaris TNI AL. Saya pikir tadinya dari jauh kayak pinisi gitu, rupanya bukan, Dewa Ruci. Nah, sekarang ini makan malam di hari ke berapa ini ya? 3 ya. Hari ketiga di atas KM Labobar, sampai lupa hari saya. Jadi kita udah singgah di 2 pelabuhan, di Balikpapan Semayang sama di Pantoloan Donggala atau Kota Palu, Sulawesi Tengah. Nah, ini lauknya makan malam ini ikan bandeng
ikan kembung ya, atau ikan bandeng goreng, kemudian ayam, dan ini ada sayur labu siam, ini sayur lodeh itu aturan itu kayaknya. Kalau dari kuahnya warnanya kayak santan-santan gitu. Oke, jadi kita makan dulu. Dan ya, untuk minumannya dapat 2 botol jus sama 2 air mineral ini, dapat 2 jus. Aduh, belibet lidah. Oke. Nah, jadi ini dia. Tadi baru dari belakang ngambil air panas lagi pakai ceret yang ada di kamar ini. Dan ini kita mau nyeduh mie instan karena nggak tahu hari ini nafsu makannya lagi gede. Tadi saya nggak videoin ya, soalnya ya udah tahu kan, kemarin udah sempat videoin juga yang pas ngambil pakai ceret kecil apa termos kecil itu, sama aja sih tempatnya gitu-gitu juga. Jadi kalau misalnya butuh air panas ya tinggal ke belakang aja sih, gampang. Nah, ini harus pencet dulu nih. Nah, oke, jadi kayak gini ya. Daripada beli di atas kapal, harganya 3 kali lipat, bisa 15-20 ribuan. Mending kita beli langsung di darat dan seduh sendiri. Jadi itu dia caranya. Biar hemat, karena kita perjalanan juga bukan sehari 2 hari, tapi ini udah 7 hari. Nah, andalan. Jadi ibu negara seneng banget sama ini kerupuk pangsit yang adanya cuma di Jawa Barat aja nih, buat makan seblak sama pakai makaroni juga. Jadi gitu ya, kita permicinan duniawi malam ini. Enak lah pokoknya, romantis di atas kapal ini. Nggak ada lawan, kayak Jack sama Rose.